Selamat malam, perkenalkan nama saya Riko Ferdian Maulana Putra Surya dengan NPI 14624 Di sini saya akan mempresentasikan perihal laporan akhir dari analisis dan klasifikasi teks data klinis untuk identifikasi penyakit paru. Untuk mata kuliah pengolahan bahasa alami dengan dosen pengampu dari Bapak Andri Kartika. Yang untuk pertama adalah latar belakang dan masalahnya. Jadi latar belakang dan masalahnya ini adalah adanya tantangan eksponensial dari data medis yaitu pertumbuhan data rekam medis dan data klinis yang tidak struktur berkembang sangat besar di era digital. Data ini menyimpan informasi krusial diagnosis, namun karakteristik bahasa rekam medis bersifat sangat kompleks. Ya. Jadi kendala utamanya di sini adalah bahasa tidak baku, kayak akan singkatan seperti ILL, SMS, SMRS, serta simbol positif dan negatif yang sering membingungkan sistem komputer saat ini. Lalu tugas utama dari identifikasi kali ini yaitu adalah membangun strategi representasi fitur dan pemodelan klasifikasi yang andal untuk mengklasifikasi kode ICD-10 terkait infeksi paru. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, rumusan masalahnya pertama bagaimana merancang tahapan pemrosesan teks klinis menggunakan stemming dan stop word removal untuk bahasa Indonesia secara efisien. Yang kedua adalah bagaimana melakukan ekstraksi frase, dengan post tagging dan chunking. Yang ketiga, bagaimana performa representasi fitur BOW, DF, IDF, dan word to fact pada klasifikasi penyakit paru. Lalu untuk tujuan penelitian kali ini adalah mengimplementasikan pra pemrosesan data klinis dan tepat guna pada reduksi noise struktural rekam medis. Lalu mengekstrak sintaksis rekam medis berbasis aturan tata bahasa atau grammar parsing. Dan menganalisis akurasi serta batasan setiap mode representasi fitur dalam mengenali kategori ICD-10. Lalu untuk karakteristik dari data klinis ya. Jadi data ini saya dapat dari Bapak Andre Asung, yaitu dengan dimensi datanya adalah korpus awal memiliki 500 dokumen data pasien. Fokus ekstraksi dititik beratkan pada kolom data klinis yang berisi keluhan fisik dan medis. Tingkat kebisingan. Untuk tingkat kebisingan di sini banyak ditemukan singkatan lokal yaitu YLL atau SMRS serta penggunaan tanda baca klinis khusus seperti minus dan plus. Untuk kondisi dominannya di sini frekuensi kata yang paling sering muncul yaitu sesak, nafas, demam, batuk, dan dahak. Lalu apa yang saya lakukan untuk metode kali ini yaitu pertama adalah pemrosesan data. Untuk pemrosesan data sendiri pipeline-nya seperti ini. Jadi yang pertama adalah pembersihan label. Di sini saya membersihkan label dan diawali dengan huruf C untuk mengidentifikasi noise-nya supaya tidak mengganggu data saat tadi pelatihan, yaitu menyisakan 414 sampel valid. Lalu menggabungkan fiturnya. Lalu ada fiturnya yaitu hasil bacaan toraks dan data klinis ini digabungkan menjadi satu, menjadi representasi tunggal berkonteks. Lalu normalisasi teks, mengubah seluruh teks ke bentuk lowercase, menghapus karakter dan non-alphanumerik dan spasi redundant. Lalu yang terakhir adalah tokenisasi dan parsing, yaitu memecah teks menjadi token kata dasar untuk diekstraksi frasa katanya. Lalu untuk persiapan data dan split data test, ini saya pertama adalah melakukan encoding dari label ya. Jadi dalam data set tersebut ada kode C15, C15.3, 58 seperti itu. Nah, ini menggunakan label encoder untuk mengubah data tersebut yang berupa string yang berupa karakter itu menjadi angka-angka unik, yaitu memiliki total 17 unit. Lalu untuk pembagian data setnya itu saya atau kami membagi dengan skema 80% pelatihan dan 20% pengujian, yang mana dibagi menjadi X-train, Y-train itu terbagi 331 dokumen dan X-test dan Y-test itu 83 dokumen untuk testing ya. Lalu untuk model pertama yang kita coba adalah logistic regression menggunakan TF-IDF. Dari hasil logistic regression ini didapatkan akurasi sebesar 24,1% ya. Nah, di sini kami menggunakan n-gram range sebesar 1,2
dengan hasil derivasi matriks akhirnya adalah 331,3174. Nah, temuan di sini, meskipun klasifikasi diuji dengan pembagian stratifikasi, evaluasi menunjukkan kecenderungan ekstrim bias ke arah kelas C15 dengan F1 weighted sebesar 18,33 menunjukkan ketidakmampuan model membedakan kelas minoritas. Jadi kebanyakan itu dari data testing itu menunjukkan bahwa banyak terindikasi 715.0. Nah, di sini yang kedua adalah model random forest dan implikasi SMOT. Untuk random forest dan juga penggunaan SMOT ini, itu pertama adalah saya coba untuk evaluasi model menggunakan baseline dari random forest sendiri, mendapatkan akurasi 2,169 dengan presisi weighted 2027, recall 2169 dan F1 skornya 0,1630. Nah, lalu selanjutnya saya menambahkan SMOT di random forest tersebut. Nah, akurasi di sini ternyata turun menjadi 0,192. Nah, di sini saya penerapan SMOT-nya itu menggunakan Kinector 1 ya. Lalu model 3 yaitu deep learning berbasis LSTM. Nah, di sini kami menggunakan deep learning yang berbasis LSTM ya, confusion metric untuk deep learning LSTM. Nah, di sini dapat dilihat ya matrix atau grafik di sebelah kiri ini, kebanyakan prediksi labelnya itu berada di 715.0. Nah, misalkan label sebelumnya itu harusnya ada di 1J15,5. Ini diidentifikasi dari prediksi label yang sudah dibuat dari deep learning berbasis LSTM, itu dia mengindikasikan bahwa dia adalah berlabel 715.0. Di sini kan ada loss ya, atau kesalahan seperti itu. Nah, di sini yang benar adalah 21. Seharusnya kalau misalkan grafiknya yang benar itu adalah ke pojok kanan bawah sini. Banyak untuk arsitektur seperti itulah. Nah, untuk embedding layernya itu saya menggunakan 5.000 kata dengan DIM 128 dipadukan dengan LSTM layer 128 unit dan dropouts-nya 0,2 serta klasifikasi dense layer softmax. Akurasi tertinggi namun bisa bias ekstrim. Nah, di sini akurasi dari deep learning berbasis LSTM ini salah satu akurasi yang paling tinggi. Nah, sebelumnya kan untuk model supervised learning itu menggunakan logistic regression itu 24,1. Pada saat dicoba di deep learning LSTM itu akurasinya menjadi 25,30. Nah, namun keanehannya adalah biasnya adalah pada saat dilihat dari matriks sebelah kiri ini, kecenderungan memang prediksinya itu ke 715,0. Nah, maka dari itu presisinya itu tertimbang sangat rendah ya, yaitu 0,064. Nah, di sini adalah kesimpulan dari hasil performansi keseluruhan model yang sudah saya buat atau sudah saya latih. Itu yang paling tinggi adalah deep learning menggunakan LSTM dan yang paling rendah adalah random forest dengan SMOT ya. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulan komprehensif. Jadi kesimpulan di sini yang bisa saya ambil dari pelatihan model dari 4 model ini ya untuk mengatasi dataset ini, yaitu pertama performansi klasifikasi rendah. Jadi seluruh model ini sebenarnya gagal menembus akurasi di atas 30% ya. Bahkan ada yang kelas yang tidak seimbang serta noise lexical technique basis yang kompleks. Lalu bias di kelas mayoritas. Nah, biasnya ini kebanyakan ada di mayoritas 715,0 seperti itu. Lalu ada dampak buruk SMOT. Nah, awalnya saya coba menerapkan SMOT supaya tingkat akurasinya itu lebih tinggi dari sebelumnya, dari baseline random forest. Namun ternyata malah akurasinya menurun. Gitu. Dan itu itu dikarenakan bahwa adanya kebisikan fitur baru yang membingungkan pendeteksian pola. Lalu untuk rekomendasi dan pengembangan lanjut di sini adalah eksplorasi transformer yang pertama, yaitu menggunakan pre-train LLM transformer seperti Indobird atau Clinical Bird yang terbukti andal dalam menangkap representasi semantik kalimat medis terkonteks. Lalu penanganan imbalance, jadi di sini karena datanya kurang balance ya atau bahkan kurang banyak, terlalu sedikit datanya, jadi ada
menerapkan skema loss sensitive learning atau arsitektur ensemble khusus untuk kelas yang tidak seimbang, seperti easy ensemble atau ADASYN. Lalu untuk tuning hyperparameter, bisa dilakukan tuning hyperparameter untuk mencari parameter terbaik dari setiap modelnya. Jadi itu bisa mencegah terjadinya overfitting awal atau overfitting mitigation. Seperti itu eh, eh, laporan akhir dari saya. Selamat malam, terima kasih. Sekian dari saya, Riko Ferdian Maulana Putra Surya dengan NPI 14624037. Selamat malam.